Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan ASN di Kabupaten Garut ya. Semoga masih diberi kesehatan dalam melancarkan tugas yang Bapak terima ya. Walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19 ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ASN itu dapat terlaksana dengan baik ya. Baik, di sini saya akan sedikit menginformasikan apa yang saya terima dari beberapa informasi ya, bahwa di tahun 2021 ASN atau PNS itu sudah mulai melakukan SKP online, yang mana kita ketahui bersama bahwa SKP itu adalah penilaian kinerja dari PNS atau ASN kita sendiri ya. Nah, ada yang bertanya, kenapa harus ada SKP online? Padahal di tahun sebelumnya itu sudah muncul yang namanya SIM ASN ya. Kita bisa lihat di sini alamat yang mungkin Bapak Ibu pernah melakukan input atau edit data di SIM ASN bkd.garut.kap.go.id ya. Nah, kita ketahui sebelum ke SIM ASN ya, dari strukturnya juga sudah berbeda, yang mana skp.garut.kap.go.id ini atau SKP online ini itu hanya menilai ya, hanya menilai kinerja dari mulai menentukan target sampai menentukan penilaian atau pengukuran di SKP online ya. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam pengukuran SKP itu ada dua alat ukur. Yang pertama itu ada yang namanya sasaran kerja dan ada juga perilaku kerja. Jadi dua ukuran ini menentukan nilai SKP atau penilaian SKP yang akan nanti diterima oleh Bapak Ibu selaku ASN ya atau PNS. Nah, di sini hanya mengukur saja. Sedangkan di SIM ASN ya, mudah-mudahan Bapak Ibu itu sudah melakukan updating data di tahun kemarin dan sudah mulai atau sudah mencoba mengupload yang namanya SKP yang sudah di-scan ya, dan SKP itu adalah satu kesatuan. Jadi dari mulai cover sampai ke penilaian itu semuanya diupload. Jadi jangan hanya covernya saja. Nah, kita buka contoh dari SIM ASN ya. Untuk apa sih sebetulnya ASN? Nah, Bapak Ibu PNS yang saya hormati, menurut informasi bahwa SIM ASN ini perlu kita update, perlu kita isi, dan perlu kita koreksi kalau ada kesalahan-kesalahan yang ada di dalam SIM ASN .bkd.garut.kap.go.id. Kenapa hal demikian? Ya, karena yang namanya SIM ASN ini
Ya, kita bisa input ya kalau misalkan rekan-rekan PNS masih lupa bagaimana cara login SIM ASN itu tinggal memasukkan NIP usernya NIP ya, kemudian passwordnya juga NIP. Nah, itu ya jadi cukup itu adalah default-nya atau pemberian user dan password pemberian dari BKD-nya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu itu sudah mencoba mengganti password, silakan ingat-ingat kembali password apa yang dimasukkan ke dalam SIM ASN ini ya. Nah, kita coba masuk bahwa di dalam eh, di dalam SIM ASN itu terdapat beberapa menu ya, ada dashboard, ada data pegawai, ada data absensi, ada ganti password dan ada keluar. Dan perlu kita ketahui bahwa SIM ASN itu adalah sistem informasi manajemen aparatur sipil negara ya. Dan ini kenapa harus diisi atau diperbaiki kalau misalkan ada yang salah, terutama data-data yang penting ya. Dan saya yakin data yang diinput di sini adalah semua data yang penting. Nah, kenapa SIM ASN ini harus diinput? Itu dikarenakan bahwa SIM ASN ini adalah dasar dari kenaikan tingkat Bapak Ibu ya. Jadi nanti pihak BKD juga melihat data yang terdapat di SIM ASN, apakah datanya sudah benar atau masih salah ya. Ketika misalkan Bapak Ibu mau mengajukan kenaikan tingkat ya. Nah, itu jadi intinya bahwa SIM ASN ini ya, bahwa SIM ASN ini adalah dasar dari kenaikan pangkat atau tingkat Bapak Ibu ya. Yang saya contohkan di sini ya, mohon maaf ya kepala sekolah SMPN 2 kesamanya mana jadi sebagai contoh video ini ya. Nah, dulu di tahun 2019 atau 2020 kita pernah mengisi yang namanya SIM ASN ya, dari mulai data pegawai, di sana ada profil, kemudian biodata, biodata di sini ada data utama, alamat, pernikahan, anak, karpet, taspen, kemudian pendidikan di sini juga semua diisi. Kemudian ini status menu kepegawaian di sini ada CPNS, PNS, konversi NIP, kepangkatan, jabatan, kenaikan gaji berkala, dokumen nota pertimbangan teknis CPNS, dokumen PUPNS, penetapan angka kredit. Nah, dan yang terakhir di sini ada menu kinerja dari mulai penugasan PPK atau PPTK sampai ke SKP. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam kenaikan tingkat atau mengajukan kenaikan tingkat atau pangkat itu salah satu syarat berkas yang harus dilampirkan itu adalah SKP ya. Makanya di sini di SIM ASN itu perlu adanya bukti yang diupload melalui menu kinerja atau di sini di paling bawah itu menu SKP. Nah, jadi di sini ada riwayat. Riwayat SKP-nya apakah sudah benar ya? Apakah sudah benar? Kalau misalkan sudah benar dan sudah waktunya melakukan pengajuan kenaikan tingkat, nanti bisa dilihat di sini. Nah, makanya rekan-rekan ASN atau PNS yang saya hormati, perlu kita perbaiki data yang terdapat di SIM ASN. Kenapa? Tadi keterkaitan bahwa dasar dari kenaikan tingkat atau pangkat kita datanya itu ada di SIM ASN ya. Jadi
Silakan rekan-rekan yang belum apa mengoreksi atau mengupload data-data yang dibutuhkan di SIM ASN, silakan perbaiki dulu ya sebelum ke tadi yang namanya SKP online, karena hingga saat ini sampai tanggal 4 itu untuk guru terutama itu belum bisa diakses, dan yang bisa diakses itu hanya tata usaha dan kepala sekolah. Untuk pengawas dan yang lainnya, guru terutama itu belum bisa diakses. Menurut informasi, tunggu saja di tanggal 11 Februari 2021. Pasti mudah-mudahan, ya bukan pasti, mudah-mudahan tidak meleset dari informasi yang saya dapat bahwa untuk SKP online guru-guru itu nanti di tanggal 11 akan rilisnya. Ya. Nah, itu kenapa harus ada SKP online, dan walaupun ada SKP online, itu SKP offline-nya harus tetap ada ya. Karena kenapa? Ya. Karena nanti apakah dengan sudah adanya SKP online ya, sudah adanya SKP online ini, apakah harus masih em, mengupload di riwayat SKP, atau cukup bahwa kita hanya mengisi SKP online saja. Dan kalau saya buka menu-menu SKP online, di sini ada menu laporan ya. Di sini ada menu laporan. Nah, ada menu laporan. Kalau kita klik forum target SKP di sini, nah di sini ada lampiran target kinerja. Nah, misalnya ini, nah ini tanggal pembuatan target, artinya kita membuat sebuah formulir SKP itu dari mulai tanggal berapa. Ya, biasanya itu dari tanggal 1 Januari awal tahun ya. Kita klik di sana, kemudian kita simpan laporan lampiran target kinerja. Oh, data tidak ditemukan ya. Nah, jadi itulah ya rekan-rekan yang saya hormati, semua rekan-rekan ASN atau PNS, itu keterkaitan dengan SIM ASN semoga bisa diselesaikan untuk dasar data dari kenaikan tingkat. Oke, terima kasih. Itulah informasi yang saya terima. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.